Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat kan? Nah, kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua. Ibu harap anak-anak ibu tetap sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar kamu lebih mudah dalam pemahaman. Ayo tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Pendidikan Agama Islam kelas 5. Masih pada pelajaran 7 dengan subtema Rasul Ulul Azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul artinya memiliki, sedangkan azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki keteguhan hati atau kekuatan tekad dalam menghadapi ujian-ujian ketika berdakwah kepada umatnya. Nah, anak-anak ibu, dari 25 rasul yang wajib kita ketahui, hanya ada 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Siapa aja itu? Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau supaya kamu gampang mengingatnya, disingkat NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Lalu kira-kira apa alasannya mengapa kelima nabi ini mendapat gelar ulul azmi? Ayo kita lihat keteguhan hati kelima nabi tersebut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasul ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak mengenal menyerah, terus-menerus mendakwahi keluarganya, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus. Hampir 1000 tahun beliau habiskan usianya untuk mengajak kaumnya agar tidak menyembah berhala. Namun dari buah perjuangan beliau hanya menghasilkan 200 orang pengikut. Akhirnya beliau meminta keputusan kepada Allah atas perilaku kaumnya yang zolim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya membuat perahu yang besar agar selamat dari gelombang air bah. Air bah menenggelamkan orang-orang zalim tersebut kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul ulul azmi karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang yang terdekatnya. Bahkan, ia harus menerima siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Cobaan lainnya adalah ketika usia beliau sudah lanjut, namun belum juga dikaruniai anak dari istri beliau yang bernama Sarah. Istri beliau meminta agar beliau menikah dengan Hajar, dan beliau pun memiliki anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ujian tidak berhenti menimpa beliau ketika Allah meminta Ismail untuk jadikan kurban. Beliau laksanakan perintah tersebut dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya meminta izin kepada Ismail alaihissalam, dan Ismail pun mengimani perintah tersebut. Atas izin Allah, ketika Ismail akan disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah sembelihan tersebut menjadi domba. Yang demikian itu menjadi pensyariatan kurban pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga termasuk Rasul ulul azmi karena beliau sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya. Selain itu, beliau mampu bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Bagaimana tidak,
ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi karena begitu membangkangnya mereka. Tapi Nabi Harun alaihissalam yang ditugaskan menggantikan peran Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup menghadapi sikap mereka. Bahkan beliau diancam hendak dibunuh. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika Nabi Isa alaihissalam dengan sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan seorang muridnya, menghadapi fitnah dan penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa alaihissalam menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Ia sangat memahami bahwa dengan kesederhanaan maka seseorang akan menemukan hakikat kehidupan yang dijalaninya. Ia juga memahami pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci utama untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak dari kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban pamannya merawat beliau, yaitu Abu Thalib. Namun, tantangan yang paling berat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul adalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan penentangan atas dakwah beliau bukan dari orang lain, tapi dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, dan kerabatnya juga Abu Jahal. Setelah dakwah terang-terangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim pengikut awal mendapat berbagai bentuk perlawanan dari mereka yang tidak menginginkan beliau berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan peristiwa yang tidak manusiawi ini yang akhirnya mengharuskan beliau untuk hijrah ke Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Akhlak dan keagungan Nabi Muhammad SAW sudah sampai di Yathrib sebelum beliau berhijrah. Oleh karenanya, beliau bersama kaum muslimin dari Mekah yang disebut Muhajirin diterima dengan baik oleh penghuni Yathrib yang kemudian disebut Ansor. Di Madinah pula lah kemudian Rasulullah membangun kekuatan Islam sehingga berhasil melakukan Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah kembali. Nah, tugas anak-anak ibu kali ini adalah tuliskan salah satu keteguhan dan kesabaran dari Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu, pelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.